Halo adik-adik, salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali hari ini kita ibadah sekolah minggu online di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka yang dilaksanakan pada hari Minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pada hari ini kita sekolah minggu dari Gereja Grafirat. Persiapkan hati kita, pikiran kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita ditemani oleh kakak-kakak, Kak Tirsa, Kak Haris, Kak Ria. Selamat beribadah ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Kak Ria dan Kak Tirsa di sekolah hari Minggu. Ya Kak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Tirsa, Kak Ria, dan kakak-kakak yang ada di belakang akan mengajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama kita mengucapkan yel-yel. Nah adik-adik semua ikutin kakak yang di depan ya. Ayo Kak, 1, 2, 3. Siapakah anak Tuhan? Saya, Tuhan Yesus, mengasihimu, mengasihiku, dan mengasihi kita semua. Yeay! Wah, sepertinya masih kurang semangat nih Kak. Sekali lagi ya. Siapakah anak Tuhan? Saya, Tuhan Yesus, mengasihimu, mengasihiku, dan mengasihi kita semua. Yeay! Nah, adik-adik, setelah kita mengucapkan yel-yel secara bersama-sama, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi bersama dari pujian dengan judul Senin sampai Minggu. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita menyanyi bersama-sama pujian ini dengan semangat. Ayo adik-adik semua, ikutin kakak di depan ya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kakak akan ajak-ajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita lipatkan tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih pada saat ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami sampai pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan sekarang kami ingin Tuhan untuk tuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau selalu bimbing kami Tuhan dalam ibadah ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan kami Tuhan, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Selamat Hanjewu, Kak. Selamat Hanjewu, Ding. En kabarmu Hanjewu tuh, en kau barigas Kabarku bahalap Kak. Cuma aku tuh bebes. Awi jadi ija minggu tuh andau mandang balasut. Jatun hujan. Yelah, tapi ela PHT ding. Tuhan pasti mahaga ita. En puji ika membaca hung Alkitabmu. Tege ijen nabi jehi ihaga awi Tuhan. Iyo Kak. Puji kea hung sakula minggu aku manyeneh te. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik ayo buka Alkitabmu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 16. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu menceritakan tentang seorang nabi yang dipelihara oleh Allah. Adik-adik, dari video tadi, pernahkah adik-adik merasa kepanasan? Ya, tentu pernah. Ya, kalau cuaca kemarau berlangsung lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, wow, bahkan sampai setahun tidak pernah turun hujan, adik-adik, tentu cuaca akan sangat panas sekali, ya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, adik-adik menceritakan ada seorang nabi, ya. Nabi ini bernama Nabi Elia. Dia taat setia kepada Tuhan, ya. Pada waktu itu Nabi Elia sebagai nabi Allah, dia berada di kerajaan Israel. Karena pada zaman itu banyak nabi-nabi Baal. Nabi Baal adalah nabi palsu yang mengajarkan kepada orang Israel untuk menyembah Baal. Karena nabi Baal itu dipercaya sebagai salah satu yang berkuasa di masyarakat pada zaman itu dan dianggap sebagai dewa cuaca yang bisa mendatangkan hujan. Nah, adik-adik, saat itu Allah sedang menunjukkan kepada umat Israel bahwa Baal adalah ilah yang palsu. Nah, karena itu Allah mendatangkan bencana kekeringan yang sangat lama, adik-adik. Nah, ternyata dewa-dewa Baal itu tidak dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi Allah tetap memelihara hambanya. Nabi Elia, Allah katakan bahwa Nabi Elia harus menyingkir ke daerah sungai yang bernama Sungai Kerit. Ya, karena pada waktu itu seorang raja, ya Raja Ahab, yang tidak menyukai kepada Nabi Elia, karena Nabi Elia menyampaikan supaya bangsa Israel harus bertobat. Mereka harus percaya dan menyembah kepada Allah saja, bukan kepada dewa-dewa Baal. Nah, ketika musim kemarau itu terjadi, cuaca sangat panas, ya adik-adik, lama sekali tidak turun hujan. Maka Elia pun pergi di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itu Elia menantikan sesuai janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara Elia. Betul adik-adik, di daerah yang lain sungai-sungai itu menjadi kering, tidak ada air karena musim kemarau itu terjadi sangat lama sekali adik-adik. Bayangkan 3,5 tahun adik-adik, waktu yang lama musim kemaraunya.
dalam masa 3,5 tahun itu, maka Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Karena di sana masih ada sungai yang mengalir tempat Elia bisa minum setiap hari. Pagi hari Nabi Elia minum di sungai Kerit dan Allah memelihara Nabi Elia. Nah, adik-adik, di setiap hari, setiap ada burung gagak yang membawa roti dan daging untuk Nabi Elia. Itulah bukti pemeliharaan Allah kepada Nabi Elia. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan sehingga bisa melalui masa-masa yang sulit. Dan sejak saat itu Allah memelihara Elia, tetapi bukan Nabi Elia itu hanya enak-enakan saja adik-adik, karena ia sendiri pun mengalami kesulitan dengan penderitaan musim kekeringan, musim kemarau yang sangat panjang itu. Nah, adik-adik, jadi orang yang dipakai Tuhan Allah sebagai hambanya juga kadang harus mengalami keadaan yang sulit, ya. Dan akan tetapi Allah tetap memelihara Nabi Elia. Nah, adik-adik, pada waktu itu Nabi Elia menegur Raja Ahab karena tidak taat kepada Tuhan dan menyembah berhala, ya, Baal, sehingga Tuhan itu menghukum bangsa Israel dan dengan musim kemarau selama 3,5 tahun, ya, dan tidak akan adanya hujan, bahkan embun pun tidak ada. Nah, adik-adik, maka Nabi Elia berdoa dengan iman, ya, kepada Tuhan sehingga Tuhan itu memelihara Nabi Elia. Meskipun di mana-mana kekeringan terjadi, bahkan air itu sulit didapat tadi, ya. Nah, adik-adik, setelah bencana kekeringan itu berlalu, terjadi sangat lama, bahkan Nabi Elia pun merasakan, ya, sangat lama sekali 3,5 tahun itu bencana kemarau. Hingga pada suatu saat air di sungai Kerit itu menjadi kering. Nabi Elia berpikir, waduh, bagaimana ini ya? Bagaimana nanti mau minum? Airnya sudah nggak ada, udah kering. Bagaimana nanti mau makan? Nah, itu pikir Nabi Elia. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Elia supaya dia pergi ke rumah seorang ibu yang sudah janda bersama dengan seorang anak laki-lakinya di daerah Sarpat. Maka Nabi Elia mentaati Allah. Dia pergi dalam perjalanan menuju rumah seorang janda di Sarpat. Ketika Elia sampai di sana, dia bertemu dengan ibu janda itu. Dia katakan, "Ibu, buatkanlah untuk saya roti supaya saya bisa makan," ya. Karena Nabi Elia merasa sangat kelaparan. Lalu ibu itu berkata kepada Nabi Elia, "Di rumah kami cuma ada tersisa sedikit tepung dan minyak untuk membuat roti." Tapi Nabi Elia pun berkata, "Biarpun ada sedikit, tapi buatkanlah dulu untuk saya, ibu, karena saya lapar," kata Nabi Elia. "Baiklah," kata ibu itu pun mentaati Nabi Elia. Maka ibu itu pun segera mengolah tepung, membuat roti, bahkan memberikan air minum kepada Nabi Elia. Nabi Elia pun yang tadi merasa sangat haus, dia akhirnya minum. Lalu dia pun mulai makan roti yang dibuatkan oleh ibu janda dan anaknya itu. Ibu janda itu sudah membuat roti, satu untuk Nabi Elia, satu untuk ibu janda itu, dan satu untuk anaknya. Nah, meskipun tadi tepung untuk membuat roti itu sisa sedikit, kata ibu
janda itu. Setelah itu mereka akan mati, artinya tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan katanya. Benar-benar cuma ini yang tersisa Nabi Elia. Tapi ibu itu tetap ikhlas. Dia mau membuatkan roti untuk Nabi Elia dan mereka bertiga bisa makan. Nah, adik-adik, hebat ya. Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Ternyata setelah Nabi Elia makan dan janda itu dan bersama dengan anaknya, mereka bertiga sudah makan roti. Setelah mereka melihat lagi dalam tempayan tempat, ternyata masih ada tepung yang tersisa. Wah, ajaib sekali ya. Puji Tuhan. Ada lagi tepung yang di situ masih ada. Lalu ada lagi minyak untuk membuat roti, adik-adik. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan ya, adanya Nabi Elia ke situ, Allah memelihara ya janda itu dan anaknya. Nah, adik-adik, setiap hari ada terus makanan tepung itu tersedia ya untuk Nabi Elia bisa makan roti dan janda itu beserta anak laki-lakinya, mereka bisa ada disiapkan makanan setiap hari ya. Nggak pernah habis. Itu yang jadi luar biasa adik-adik pertolongan Tuhan. Nah, lalu janda itu karena ketaatannya ya, itulah keajaiban yang terjadi. Tepung yang sudah mau habis tadi, tapi ada lagi dan ada lagi ya. Nah, bahkan minyaknya juga ada terus ya. Maka mereka pun bersukacita karena berkat Tuhan. Tuhan mau memelihara mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Meski ada di luar sana ya, sementara orang-orang lain itu merasa kelaparan, merasa kehausan ya. Nah, karena bahkan mungkin ada yang mati sudah adik-adik ya, tapi Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan ya, bersama dengan kehidupan ibu itu dengan seorang anaknya meskipun sudah janda. Luar biasa sekali ya adik-adik berkat Tuhan. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik merasa lapar? Tentu pernah. Apakah adik-adik pernah merasa kekurangan? Nah, apakah adik-adik pernah merasa khawatir besok mau makan apa gitu ya? Mungkin kalau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Nah, pernahkah adik-adik merasa? Nah, jika demikian, adik-adik yang harus adik lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, karena dengan menyerahkan rasa khawatir itu, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan adik-adik semua. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini yaitu dalam Alkitabmu ya, Mazmur pasal 55 ayat 23. Yaitu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, demikian firman Tuhan untuk sekolah minggu hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayo sama-sama kita ucapkan yel-yel kita. 1, 2, 3. Siapakah anak Tuhan? Saya, Tuhan Yesus, mengasihimu, mengasihiku, dan mengasihi kita semua. Yeay! Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Dari siapa, Kak? Dari Kak Heli. Iya, benar, Kak. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Heli bisa boleh bermanfaat bagi adik-adik. Boleh adik-adik praktekkan langsung di kehidupan adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ini, Kak? Nah, sekarang Kak Tirsa, Kak Ria, dan teman-teman mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyi bersama dari pujian dengan judul LOVE. Ayo adik-adik semua yang di rumah ikutin kakak ya. L-O-V
mengumpulkan persembahan syukur kita, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan syukurnya dengan cara adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop, lalu bisa menyerahkan amplopnya kemana Kak? ke Majelis GKE Bumi Pamangka melalui guru-guru sekolah hari Minggu dan orang tua ya Kak. Iya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Selanjutnya kita mau ngapain ini Kak? Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi bersama dari pujian dengan judul Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak ajak lagi kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Engkau Tuhan. Dan tak lupa Tuhan untuk selalu bisa memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga Engkau selalu berkati keluarga kami Tuhan. Dan jaga kami semua Tuhan yang pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi kami, bagi kakak guru sekolah minggu, dan buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, untuk selalu bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu bisa menjalankan aktivitas kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita telah berakhir untuk hari ini ya. Namun, ibadah kita tidak akan pernah berakhir. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, senantiasa berdoa tiap hari. Pesan kakak, tetap berdoa ya. Dan jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun kalau keluar rumah, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Siapakah Tuhan? Saya, Tuhan Yesus, mengasihimu, mengasihiku, dan mengasihi kita semua. Yeay! Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy.